Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rio Hendratama. Di kesempatan kali ini saya akan bagikan lagi tutorial. Meski kita tidak punya audiens dan subscriber kita masih sedikit, tapi tenang aja teman-teman, jangan khawatir. Di sini saya akan bagikan tutorialnya teman-teman. Meski kita pemula, tapi video kita bisa bersaing dengan yang sudah lama ya. Oke, bagaimana caranya? Di sini saya akan buktikan dulu. Kita search aja di pencarian YouTube. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini dia, konten saya bisa masuk di posisi pertama dan ketiga. Yang ketiga, walaupun videonya masih sedikit yang menonton, tapi bisa berada di posisi ketiga. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Teman-teman tinggal simak aja video ini. Nanti saya akan kasih tahu semuanya, kita bahas di video ini teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada 2 poin teman-teman. Poin pertama yaitu judul video dan deskripsi dan tag. Judul video biasanya ada 3 bahasa teman-teman. Saya contohkan aja, ada bahasa keseharian, bahasa baku, dan bahasa apa ini maksudnya? Bahasa nasional ya. Saya contohkan aja sama konten saya biar teman-teman lebih paham. Di sini saya menggunakan bahasa keseharian. Cara isi saldo Shopee. Nah, sedangkan menggunakan bahasa baku, cara mengisi saldo Shopee. Bahasa nasionalnya, cara top up saldo Shopee. Nah, teman-teman sesuaikan aja sama konten teman-teman. Bahasa apa yang sering banyak digunakan sama orang dalam pencariannya gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja sama isi konten teman-teman. Kalau menggunakan bahasa keseharian, bahasa baku. Jangan dicampur aduk teman-teman ketiga ini. Kalau dicampur aduk, YouTube akan kesulitan untuk merekomendasikan video teman-teman karena bahasanya sudah berubah-ubah ya gitu. Jadi gunakan aja satu bahasa itu, teman-teman. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi ini teman-teman buat seminimal mungkin 2 paragraf. Paragraf pertama, misalkan teman-teman kontennya memasak ya. Cara membuat kue brownies. Nah, itu teman-teman seperti orang curhat aja, isi di paragraf pertama itu tentang isi kontennya, cara membuat kue brownies misalkan gitu ya. Misalkan saya contohkan aja, dengan cara membuat kue brownies dengan bahan baku murah, peralatan sederhana, rasa bisa sama seperti di mall-mall. Contohnya seperti itu. Nanti teman-teman kembangkan aja sesuai konten teman-teman gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Dan paragraf kedua, teman-teman kalau kontennya masakan ya, saya contohkan aja misalkan konten teman-teman tentang masakan, itu harus diisi job sheet-nya teman-teman. Job sheet itu bahasa chef-nya. Kalau bahasa kesehariannya mungkin bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya misalkan tepung, terigu, gula, garam, telur, margarin, itu harus diisi teman-teman. YouTube akan lebih merekomendasikan kalau video dan isi semuanya itu lebih lengkap teman-teman. Jadi itu harus diisi. Oke, langsung di sini teman-teman juga masukkan tanda tagarnya. Misalkan hashtag membuat, hashtag brownies. Nanti teman-teman selanjutnya kembangkan lagi aja. Itu juga harus diisi tag tanda hashtagnya ya. Oke, sampai di deskripsi paham ya? Kita berlanjut ke deskripsi. Kita berlanjut ke tag teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya contohkan aja sama konten saya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya menggunakan bahasa keseharian. Cara isi saldo Shopee. Nah, itu dia kata kunci pertama. Kata kunci kedua lebih spesifik lagi ya. Cara isi saldo Shopee di Indomaret. Jadi lebih spesifik menuju sesuai dengan judul video saya. Nah, di sini saya menggunakan di cara isi saldo Shopee-nya di tempat lain. Kok boleh, kok bisa? Kenapa? Ini masih boleh teman-teman karena masih relevan. Masih sama-sama cara isi saldo Shopee. Jadi ketika ada orang mencari cara isi saldo Shopee di Alfamart, maka konten saya yang di Indomaret juga akan direkomendasikan oleh YouTube. YouTube akan membuat penawaran kepada calon penonton tadi. Ini loh di Indomaretnya juga ada gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini masih relevan karena masih sama-sama cara isi saldo Shopee. Jadi masih berkaitan teman-teman, masih sama-sama ya. Oke, sampai di sini paham ya. Lalu terakhir di sini saya masukkan
tag atau kata kunci di nama channel saya. Ini masih pengembangan saya, teman-teman bisa gunakan atau enggak. Jadi gunanya ini, ketika ada orang menonton video ini, lalu dia tidak berkontribusi, tidak subscribe, tidak like, tidak komen ya, pergi begitu aja. Nah, suatu ketika atau hari kemudian dia mencari video lain ya tentang tutorial lain, dan kebetulan channel saya ini punya apa yang ingin dia cari tadi, YouTube akan merekomendasikan lagi ke orang tersebut, gitu teman-teman. Jadi gunanya nama kunci, nama tag di nama channel kita kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya poin pertama. Dan poin kedua ini dia juga yang menentukan teman-teman. Poin kedua ini ada thumbnail. Thumbnail ini buat teman-teman semenarik mungkin ya. Jadi sampai orang itu penasaran mau mengeklik atau mau melihat video kita karena thumbnailnya itu menarik ya. Teman-teman bisa pergunakan tanda panah atau lingkaran merah ya, itu teman-teman kalau bisa seperti itu. Jadi orang-orang penasaran atau mau mencoba membuka video kita gitu teman-teman. Jadi thumbnail juga yang menentukan. Oke, yang poin kedua yang terakhir ini isi konten, isi video ini teman-teman. Jadi kalau memang video ini bagus dan bermanfaat, itu akan sendirinya orang-orang akan nge-share ke teman-temannya, ke media sosial dan ke grup, bahkan komunitas. Teman-teman bisa melihat di sini saya contohkan aja. Jadi orang-orang sendirinya akan menge-share teman-teman. Jadi poin yang pertama itu judul yang tepat, deskripsi yang lengkap, dan tag yang relevan teman-teman. Yang kedua thumbnail yang menarik, dan isi konten tersebut biar banyak yang nge-share. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan penjelasan, teman-teman bisa isi di dalam komentar video di bawah ini. Oke, semoga video teman-teman juga banyak yang menonton. Saya Rio Indratama, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.